Nah, kenapa penting dilakukan juga di rumah sakit? Oke, berbicara mengenai rumah sakit, kita berbicara juga mengenai kegiatan yang ada di dalamnya, meliputi apa saja kegiatan kesehatan. Ya, di sana ada diagnosis, ya, kemudian ada perawatan, ya, kemudian ada rehabilitatif dan lain sebagainya. Tentu itu semua terjadi interaksi antar siapa? Yang kemungkinan terjadi di rumah sakit pertama tentu antar tenaga kesehatan dengan pasien. Siapa tenaga kesehatan? Bisa dokter, ya, bisa perawat, ya, analis, ya, atau farmasis, ya. Kemudian bisa juga terjadi antar pasien, ya, baik pasien yang dirawat inap, ya, ataupun dirawat jalan, ya, dan keduanya. Oke. Nah, interaksi ini, ya, yang pertama, ya, itu juga bisa menjadi media penularan penyakit dari pasien ke dokter, ya, atau ke tenaga kesehatan lain, atau sebaliknya, atau dari pasien ke pasien, atau dari pasien ke pengunjung, ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah penyakit nosokomial. Ada yang pernah dengar? Ya, apa itu penyakit nosokomial? Ada yang menjelaskan? Harusnya sudah dipelajari di farmakologi, ya. Tidak ada. Jadi penyakit nosokomial merupakan penyakit yang diderita oleh pasien setelah masuk ke rumah sakit selama kurang lebih 72 jam. Ya. Jadi ini bukan penyakit bawaannya, ya. Tiba-tiba ada setelah masuk rumah sakit. Ya. Artinya terjadi penularan di situ, ya. Nah, ini yang memang tidak bisa diprediksi, ya, penularannya dari mana. Oke. Bisa secara langsung ataupun tidak langsung melalui satu media, ya. Oke. Medianya bisa berupa apa? Bisa berupa apa namanya? eh, Benda mati, ya, benda hidupnya jelas dari pasien yang menderita penyakit, ya, ataupun dari limbah, ya, ataupun dari benda mati yang memang menempel gitu, ya, agen-agen infeksius atau penyakit, ya. Oke, selanjutnya rumah sakit pun, ya, dari kegiatannya pasti akan menghasilkan yang namanya limbah. Limbah di rumah sakit bisa berupa limbah infeksius ataupun non infeksius. Nah, yang paling berbahaya adalah yang infeksius. Oke. Jadi jelas di sini rumah sakit merupakan kegiatan, oke, yang rentan atau beresiko, ya, terjadinya penularan penyakit melalui media ataupun, ya, salah satunya melalui limbah, ya. Limbah juga bisa jadi media, ya. Oleh sebab itu penting dilakukannya pengolahan limbah yang dihasilkan rumah sakit, baik yang infeksius maupun yang non infeksius sebelum dilepas ke lingkungan. Oke, paham ya sampai sini? Sebetulnya apa itu rumah sakit? Eh, Kita sering lihat, ya, sering lewat, bahkan pernah masuk ke rumah sakit, ya. Jadi rumah sakit itu apa? Rumah sakit merupakan sarana atau fasilitas kesehatan yang tentu menyelenggarakan kegiatan kesehatan, ya. Dari mulai tadi, ya, ada diagnosis, ada perawatan, ada rehabilitatif, ya, ada tindakan, ya. Dan rumah sakit ini juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian. Pendidikan apa? Ada yang tahu? Ada yang ingin memberikan contoh?
Manfaat rumah sakit untuk pendidikan. Oke, silakan. Ini nggak ada yang mengaktifkan kamera videonya, jadi saya berasa berbicara sendiri ya, kalau online. Halo, suara saya terdengar? Jangan-jangan kecil ya suaranya. Suara saya Ada, jelas? Pak. Nah, oke, udah mulai muncul ya. Kak Santi. Oke. Silakan yang lain yang nggak masalah kalau bagus sinyalnya ya. Saya juga tahu kalian lagi mudik. Ya, biar saya nggak merasa ngomong sendiri. Temanilah ya, saya yang sedang berbicara ini. Nah, udah mulai muncul-muncul. Nah, kan jadinya enak ya. Oke, saya ulang ya. Berikan saya contoh pentingnya atau manfaat rumah sakit untuk pendidikan. Saya kasih clue. Nanti Anda, insya Allah ke depannya kalau udah lulus apoteker. Pentingnya rumah sakit untuk apa? Dan pendidikan. Untuk? Tempat magang. Iya. Atau disebutnya kalau apoteker kan PK, PA ya, pendidikan PKPA ya. Salah satunya rumah sakit selain PBE ya, industri, apotek gitu ya. Atau dalam dunia kedokteran sama untuk pendidikan juga ya, koas gitu ya, yang apa residen gitu. Mungkin kalau kita lihat yang paling banyak itu di RSHS ya, tuh banyak tuh yang untuk pendidikan kan. Rumah sakit pendidikan tuh RSHS ya, selain RSUP-nya. Oke, sekarang untuk penelitian ya. Jadi rumah sakit pun bisa dijadikan apa namanya tempat penelitian. Contohnya apa kalau di farmasi? Kalau nanti Anda tugas akhir mengambil bidang farmasi klinik atau farmasi rumah sakit, nanti pekerjaan Anda meneliti di sana, oke? Ya, mencari data-data rekam medis, terapinya, kasus. Itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk klasifikasinya. Pertama, berdasarkan kepemilikan. Rumah sakit dibedakan menjadi dua. Yang pertama rumah sakit pemerintah. Contohnya apa? Mungkin kalau di kita ada yang disebut RSUD ya, Rumah Sakit Umum Daerah ya pemerintah ya. Terus rumah sakit pernah ada yang lewat ke Tanuwijaya lurus mau ke rumah sakit. Nah, di situ ada rumah sakit Utara tuh, Rumah Sakit Galunggung kalau nggak salah namanya. Ya, itu punya pemerintah juga ya. Atau kalau yang besarnya itu ada di contoh di Jakarta ya, ada rumah sakit RSPAD ya, punya Angkatan Darat atau rumah sakit Polri ya, itu semua punya pemerintah. Atau RSUP tadi contohnya RSHS ya. Nah, rumah sakit swasta banyak juga ya di Tasik ya, contohnya ada TMC ya, apa Jasa Kartini, Hermina ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan bentuk pelayanan. Ada yang disebut rumah sakit umum, ada yang disebut rumah sakit khusus. Rumah sakit umum ini melayani untuk semua kasus ya, tidak tanpa terkecuali. Nah, kalau untuk khusus, ini hanya untuk beberapa kasus saja. Contohnya apa? RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Di sini ada di depan rumah sakit tuh.
Namanya rumah sakit apa? Bukan rumah sakit umum. Kan ada rumah sakit juga tuh. RSIA ya. Terus ada di Sutsen juga tuh RSIA ya. Atau sekarang yang lebih spesifik untuk jantung, ada rumah sakit jantung Tasik ya. Oke. Nah, berdasarkan kemampuan pelayanan ada disebut tipe A, B, C, D yang paling tinggi ya tipe A yang dimasuk apa namanya? Yang kita sebut juga rumah sakit umum pusat. Jadi ini tipe A itu rumah sakit rujukan ya tingkat provinsi ya. Jadi seperti hanya RSAS, Fatmawati, ya, RSCM. Ini masuk tipe A. Makin ke bawah ini makin kecil ininya ya pelayanannya gitu. Berdasarkan apa? Kemampuannya ya dari sisi apa namanya? Sumber daya manusianya gitu, sarana, prasarana, ya, fasilitas. Nanti Anda coba cari ya lebih spesifik A, B, C, D ini. Nah, ini definisi berdasarkan apa namanya Detkes RI tahun 92 ya. Jadi limbah rumah sakit merupakan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit atau kegiatan penunjang lain. Dibagi dua ya, ada yang klinis dan non klinis, ya, baik padat ataupun cair. Limbah rumah sakit juga merupakan limbah yang dihasilkan bisa dalam bentuk padat, cair, dan gas. Ini pelengkap. Jadi ada tiga ya bentuknya di rumah sakit limbah tersebut. Dasar hukum dari pengolahan limbah rumah sakit banyak sekali ya. Yang kemarin PPLH ya, ini juga menaungi rumah sakit. Kemudian tentang B3, tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ya, ini B3 banyak sekali ya. Berarti di rumah sakit juga menghasilkan banyak limbah B3. Klasifikasi limbahnya sekarang ya. Ada tiga, padat, cair, dan gas. Infeksius, non-infeksius. Infeksius ya, klinis, non-klinis. Nah ini ya, limbah medis atau limbah non-medis. Ya, limbah medis atau limbah non-medis. Nah kalau limbah medis ini berasal dari mana? Dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan medis. Contohnya dari pelayanan medis, ya, dari perawatan, ya, rawat jalan atau rawat inap, ya, kemudian dari poli gigi, ya, atau tindakan gigi. Untuk penelitian, ya, percobaan, oke, atau penelitian-penelitian seperti uji klinik, ya. Kemudian farmasi, ya, obat-obatan, kadaluarsa, rusak, dan sebagainya. Nah, untuk pendidikan tadi ya pendidikan, contohnya farmasian atau dokteran. Limbah non medis ini berasal dari kegiatan penunjang di rumah sakit seperti halnya pantry, ya, laundry, ya, toilet umum, gitu ya. Nah, bentuk limbah medis, nah, bisa berupa benda tajam. Contohnya apa? Untuk tindakan bedah, misalkan itu ada pisau bedah, ada gunting, ya. Kemudian ada jarum suntik. Kemudian limbah infeksius, contohnya apa? Misalkan jaringan ya yang diambil dari pasien yang terkena penyakit infeksius ya, dari salivanya ya atau dari urinnya atau dari darahnya. Jaringan tubuh ya, misalkan pasiennya memang perlu tindakan uh, pemisahan tubuh ya, jari misalkan ya, atau apa amputasi itu sebenarnya. Kemudian sitotoksik, pernah dengar nggak istilah ini? Sitotoksik kayaknya sudah diajarkan di farmakologi. Apa itu? Sitotoksik merupakan obat-obat yang digunakan untuk apa namanya?
penyakit, penyakit, cancer ya. Oke. Nah, jadi dalam penyiapan dan peracikannya, ya, nah ini pasti akan menghasilkan limbah, disebut limbah citotoksik, ya, baik berupa limbah padatnya atau limbah gasnya, ya, sehingga ruangan untuk peracikan obat-obatan ini tersendiri, ya, bahkan memerlukan apa namanya orang yang kompeten dalam melakukan peracikannya, ya, termasuk ya, kita sebagai farmasis, ya, nanti juga tentu ada pelatihan keterampilannya, ya. Ya memang resikonya sangat tinggi, ya, Bang. Bisa terpapar kepada orang yang melakukan peracikan itu sendiri. Ini harus benar-benar hati-hati, ya, ruangan itu sendiri, ya, ada seperti apa namanya, kalau Anda lihat laminar airflow, ya, jadi ada apa namanya, pengendali limbah gasnya di situ, ya kan. Limbah farmasi jelas, ya, ini obat-obatan yang rusak kadaluarsa, ya, tidak terpakai. Limbah kimia, ya, ini contohnya ya reagen-reagen kimia yang sudah tidak digunakan, ya, seperti etanol, ya, kemudian ya bahan-bahan kimia lain. Limbah radioaktif berasal dari mana? Dari namanya jelas, di bagian yang paling banyak ya menggunakan adalah bagian radiologi. Bisa jadi ya di situ. Atau untuk penelitian juga, ya. Plastik ya, banyak ini bisa dari apa namanya semua kegiatan medis, ya. Nah, ini kategori limbah berdasarkan toksisitasnya A, B, C, D, E. Nanti coba Anda cari sendiri ya. Kita tidak terlalu apa namanya mendalam ya supaya cepat. Ini sekilas saja. Untuk golongan A, contohnya ya seperti dressing bedah. Jadi perlengkapan-perlengkapan untuk membalut dari pasien untuk dilakukan ya, identifikasi atau analisis. Linennya jadi bahan-bahan kain lah ya yang digunakan untuk pasien, remote misalkan, baju ya, spray gitu. Biasanya terbuat dari ini apa serat tumbuhan ya untuk meminimalisir resiko infeksi ya gitu. Ya meskipun sebelum dipakai oleh pasien lain ya disterilisasi, ya dicuci, sterilisasi. Jaringan tubuh ya termasuk golongan A, ya. Bangkai hewan percobaan untuk penelitian. Hal yang lain yang berkaitan dengan swab dan tracing. Golongan B, siring, ya, suntik, cartridge ini untuk cartridge apa? Biasanya untuk kasus cuci darah, hemodialisis. Pecahan gelas bisa jadi kan, nah, jatuh ke bawah jadi limbah juga ya, golongan B, pecahan gelas untuk alat-alatnya. Dan benda tajam yang sudah tidak terpakai ya, atau yang sekali pakai ya seperti jarum suntik tadi, ya, ataupun pisau bedah ya, atau gunting ya. C, limbah dari postpartum ya, stagnan. Golongan D, limbah kimia dan farmasi, obat-obatan, ya, reagen-reagen kimia. Golongan E, bed pen disposable. Oke, ini untuk apa namanya menampung air liur atau saliva. Urinoir untuk menampung urin kan. Tadi kita lihat di apa namanya rawat inap ya. Incontinence pad, pad ini untuk apa namanya penyangga pasca ini ya, tindakan bedah untuk perut. Limbah padat, medis, non medis. Oke. Medisnya banyak sekali, itu tidak dijelaskan ya, infeksius, patologis bisa dari bagian tubuh manusianya. Benda tajam, farmasi, toksik, kimia, radioaktif, limbah kontainer bertekanan. Ya, contohnya apa? Seperti tabung gas, ya, oksigen, itu aerosol yang pakai tabung, ya. Kemudian limbah kandungan logam berat tinggi, ya, misalkan dari apa namanya
baterai yang pakai untuk alat-alat kesehatan, misalkan itu kan berat ya. Kemudian non medis bisa berasal dari dapur ya, pantry atau laundry atau dari administrasi perkantoran atau di luar bangunannya ya, taman dan halaman. Limbah reaktif rumah sakit, nah ini perlu di apa ya, di waspadai ya. Ada beberapa limbah yang sifatnya shock sensitif ya. Jadi dengan adanya sedikit getaran tekanan dia bisa apa namanya, menimbulkan reaksi yang berbahaya ya. Ada yang water reaktif ketika bereaksi dengan air, ya, salah satunya logam-logam alkali. Reaktif lain seperti asam nitrit, fosfor. Nah, ini juga di awal perlu dipilah ya, dipisahkan untuk diolah lebih lanjut. Nah, apa tujuan manajemen limbah rumah sakit? Ya. Pertama, mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh limbah kepada pasien. Limbah ke pasien. Yang kedua, limbah ke pengunjung. Yang ketiga, limbah ke tenaga kesehatan. Serta melindungi masyarakat sekitar rumah sakit. Ya, bayangkan kalau tidak dilakukan pengolahannya. Ya. Jadi langsung buang ke lingkungan yang apa yang terkena dampaknya bukan hanya lingkungan rumah sakit, tapi lingkungan di luar rumah sakit, terutama pemukiman daerah sekitar. Ya. Yang kedua, melindungi petugas yang membawa limbah dari perlukaan. Oke, jadi ini safety juga ya untuk tenaga kesehatannya. Terutama petugas yang dia apa bagian yang mengolah limbah. Ya, ini harus jelas itu prosedurnya, harus jelas apa namanya, dari mulai pemilahan, pengumpulan ya, kemudian transportnya, terus pengolahannya ya, sampai rilis ke lingkungan. Semua limbah di rumah sakit dapat dikelola dengan baik dan benar. Jelas ya, dengan adanya manajemen kan tadi ya, ada protap di situ yang harus dipatuhi. Agar kualitas kesehatan masyarakat di sekitar rumah sakit tetap terjaga dengan baik, jelas ya, tidak terjadi pencemaran kan. Yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga citra rumah sakit. Ya, sebagus-bagusnya rumah sakit, kalau dia tidak mengolah limbah gitu kan, ya tetap terjadi pencemaran, ya ini juga pasti akan menurunkan nama rumah sakit. Ini tahap pengolahan limbah medis dari mulai pemisahan, penyimpanan, pengangkutan, penanganan, pembuangan. Jelas ini langkah-langkah yang harus diikuti. Ya, di sini juga harus apa namanya, harus para pekerja yang ada di bidang pengolahan limbah ini harus benar-benar hati-hati ya. Beda kondisi ya. Kalau kemarin kita bicara industri farmasi, mungkin resikonya tidak sebesar dengan yang di rumah sakit gitu. Ya, rumah sakit kan ada istilah tadi limbah medis ya. Salah satunya infeksius gitu ya. Nah, ini yang berbahaya kalau tidak secara hati-hati penanganannya. Bayangkan misalkan ya, jarum suntik ya, karena tidak hati-hati misalkan. Pembuangannya asal-asalan, terus ketika pengumpulan tidak hati-hati, terkenalah tangan orang yang mengumpulkan, bisa tertular ya bisa. Ya, jadi memang prosedurnya tadi benar-benar harus dipatuhi. Nah, kita coba simak ya bagaimana pengolahan limbah di rumah sakit ya. Oke. The waste treated with EcoSteril is hazardous waste produced by medical activities, care units of infectious diseases, hepatology, physiology, isolation units for surgery departments, obstetrics, or genealogy. Oke. Yang ini kita skip saja ya. Jadi ini video sterilisasi tadi, terutama limbah-limbah medis ya, yang sifatnya infeksius. Tadi sebelum diolah ya harus disterilisasi, karena tadi kan membawa agen-agen
yang berbahaya ya, infeksius. Nah ini nih ya. You often look at the heap of garbage in your surrounding. The foul smell of this garbage irritates us a lot. But today, we are not talking about this garbage, but the biomedical waste. That is quite different from the normal garbage and poisonous too. Hospital waste is most infectious when it is fresh. So chances of spreading disease is immediate threat. This garbage can be fatal or threat to joyful lives. Delhi, the dream city of many, produces more than 30 tons of biomedical waste every day. In 1998, Common Biomedical Treatment Facility was formed to destroy this biomedical waste produced from different hospitals, laboratories, and other healthcare institutions. The initiative of forming Common Biomedical Treatment Facility is taken primarily to keep the human away from the diseases caused through it and to keep the environment clean. Biomedical waste consists of tubing, catheter, gloves, intravenous set, urine bags, plastic bottles, human tissues, cotton, untidy bandages, blood bag, placenta, body part carcasses, plates, vials, tube of medicines, and glass bottles. Waste is separated firstly in healthcare institution and color coding process is adopted for this separate process. We as generators are responsible for the treatment to final disposal. Workers indulged in healthcare institutions dumped tubing, catheter, gloves, IV set, urine bag, plastic bottles, and syringe in red bag, human tissues, plaster, cotton, untidy bandages, blood bags, placenta, and amputated parts of human in yellow bag. Blade, vials, and ampule of medicine, broken bottles of glass in blue bag. The mouth of these bags is closed by these healthcare institutions. This is transported to treatment plants in big vans. The workers who are indulged in these procedures have to take intensive care. Often these workers face major threat of getting infected with TB. For your information, the destruction of this biomedical waste requires temperature around 1000 degrees Celsius. Oke, cukup lah ya. Jadi ini gambaran bagaimana sumber ya limbah rumah sakit, kemudian bagaimana penanganannya. Termasuk yang paling penting di awal adalah pemilahan ya. Setiap ada ya, penampungan limbah itu harus sesuai dengan jenisnya tadi. Bisa di mute dulu. Yes, apa ini? Desit ya. Jenisnya harus sesuai di apa namanya disiapkan ya wadah penampungan limbah yang berbeda ininya ya apa namanya label warna ya supaya memudahkan dan juga tidak beresiko terhadap apa namanya tenaga-tenaga yang melakukan pengolahan limbahnya ya. Dan kalau kita lihat di akhir itu pengolahannya yang paling efektif tetap menggunakan insinerator ya. Nah, tata laksana pengolahan limbah rumah sakit ya, limbah padat medis, non medis, limbah cair dan gas. Ini limbah toksik ya, pemisahan golongan A. Tadi kan A, B, C, D ya.
seperti halnya dressing, linen ya, atau jaringan tubuh. Ya. Kemudian ini skemanya ya, dari mulai, oke, contoh dressing, bedah yang kotor ditampung ya dalam wadahnya, penampungannya. Ingat, setiap penampungan harus dilapisi oleh kantong plastik tadi untuk memudahkan pengambilan ya oleh tenaga-tenaga yang mengolah limbah. Nah, kantong ini diambil minimal 1 hari sekali, atau bila sudah penuh, diikat kuat sebelum diangkut, ditampung pada penampungan sementara yang sudah terkumpul. Jadi di semua bagian, ya di semua unit ya, apakah rawat jalan, rawat inap, atau tindakan operasi, ya akan bedah semua ya, kan? Ya. Nah, baru di treatment lebih lanjut ya, apakah bisa dibuang langsung atau diolah dulu sebelum dibuang. Oke, ini prosedur lanjutan ya. Nanti Anda coba ini baca lebih lanjut ya. Nah, sekarang limbah cair ya. Limbah cair atau air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit. Bisa limbah domestik dari kamar mandi, dapur, ya, laundry, atau yang dari limbah klinis ya. Misalnya air bekas cucian luka, ya, cucian darah yang ada di lab dan lain-lain. Nah, ini secara skemanya ya, bagian pengolahan limbah cair di rumah sakit. Dari semua bagian ini harus bermuara pada satu saluran ya, bak penampung ya nanti. Oke, khusus untuk yang dari lab ya, sebelum ke bak penampung dilakukan dulu pengolahan secara fisika dan kimia ya, terutama untuk apa namanya, limbah-limbah medis yang dia membawa media, misalkan ya media bakteri, ini kan harus disterilisasi ya. Nah, kalau sudah dilakukan nanti tetap masuk ke bak penampung ya. Nah, di bak penampung seperti hanya kita belajar kemarin di instalasi pengolah air limbah, nah itulah yang dilakukan ya, disiapkan bak-bak sesuai dengan peran masing-masing ya, termasuk di situ ada apa namanya, bak biologis ya, dengan melibatkan mikroorganisme ya untuk menguraikan bahan-bahan yang dapat diuraikan. Nah, setelah selesai ini ya, yang berbeda dengan yang lain adalah ada proses disinfeksi ya dari limbah cair rumah sakit ini ya. Meskipun di awal ada pengolahan fisik kimia, ini tetap dilengkapi dengan disinfeksi. Baru dibuang ke saluran umum ya kalau dirasa limbah cair ini sudah memenuhi syarat. Nah, ini parameter yang harus dipastikan ya dari limbah cair rumah sakit tadi ya. TOD, COD ya, TSS, misalkan. Kemudian parameter kimia, nitrat, nitrit, ya, logam. Ini lebih spesifik ya, pengolahan air limbah secara biologis tadi. Ya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk ininya, untuk apa namanya, bak biologis tadi ya. Ada yang disebut dengan proses biomasa tersuspensi, kemudian biomasa melekat, dan juga legon atau kolam. Nah, ini contoh-contohnya ya, yang tersuspensi seperti halnya step aeration ya, kemudian kontak stabilization yang biomasa melekat seperti halnya RBC ya. Oke. Mikroorganisme yang dilibatkan dalam proses aerob pengolahan limbah cair ya, seperti bakteri dan nitrifikasi yang bisa mengkonversi nitrat menjadi nitrogen bebas. Ya. Ini sudah dijelaskan di siklus nitrogen. Ya. Bakteri metanogen ya, yang menghasilkan metan atau menghasilkan senyawa-senyawa asetat ya, dari senyawa asetat. Kemudian ini lebih jelas terkait tadi proses pengolahan air limbah biologis ya, ada yang biomasa tersuspensi. Nah, ini secara
prosedurnya ya. Ya, yang perlu kita catat bahwa setiap pengolahan air limbah ini pasti akan menghasilkan limbah padat ya. Seperti halnya sludge atau lumpur yang harus diolah juga secara pengolahan limbah padat ya. Atau supaya lebih jelas lah ini ya ada contoh ini. Secondary treatment. Secondary treatment is the heart of the wastewater treatment process. Whereas the previous steps of treatment consisted in removing the suspended solids by settlement, this step of treatment consists in removing the major part of dissolved pollution, mainly BOD5 and ammonia. During the aeration phase, specific bacteria eat the dissolved organic matter and transform it into suspended solids. Other specific bacteria oxidize the ammonia into nitrates, then nitrates. During the non-aeration phase, called also anoxic phase, other type of bacteria convert the nitrates into nitrogen gas, which is released into the atmosphere. To ensure a good balance between food and bacteria, the bacteria settled in the clarifiers are continuously returned at the inlet of the tank. They are called return activated sludge. The upstream part of the activated sludge tank is covered so that odorous air is trapped and extracted towards odor treatment units. Oke. Di awal dulu saya pernah sampaikan ada beberapa tahapan pengolahan limbah cair ya. Ada primary, secondary, ya tertiary, advanced treatment gitu, kemudian sludge treatment. Ya. Jadi kalau kita berbicara apa namanya? Tahapan biologis, kita berbicara mengenai secondary treatment ya, yang memanfaatkan mikroorganisme dalam prosesnya ya. Jadi dalam bak secara biologis ini disiapkan mikroorganisme pengurai ya atau pengkonversi suatu senyawa-senyawa yang berbahaya menjadi yang lebih apa stabil ya atau ramah lingkungan. Nah, dan perlu dicatat juga dalam bak ini ya, terserah mau yang mana metodenya kan ada 3 tadi ya. Apakah ini ya. Nah, ini biomasa tersuspensi, biomasa melekat atau legon ya, kolam ya. Tapi dalam semua metode ini pasti akan menggunakan apa namanya homogenizer ya untuk bakteri-bakteri aerob ya. Nanti kan dialirkan oksigen di situ ya, supaya oksigennya merata ke semua bagian kolam ya. Itu menggunakan seperti halnya apa namanya kipas ya. Nah, ini perlu dilakukan ya supaya mikroorganisme tersebut ya tetap bisa tumbuh ya dan bisa melakukan kinerjanya dengan baik ya di semua sudut ya. Mungkin oke, ini sebetulnya masih banyak ya. Nah, Anda bisa bisa coba pelajari sendiri ya setiap metode tadi ya. Ya. Nah, ini nih yang saya maksud ya. Jadi, kalau misalkan Legon ya pakai kolam memerlukan area yang lebih luas dibandingkan dengan metode yang lain ya, tapi lebih memungkinkan memuat kapasitas limbah cair yang lebih banyak gitu. Ya. Nah, biasanya di tengah kalau ini di tengah ya aerasinya gitu. Apa namanya kipasnya disimpan di tengah ya. Dan juga pengaliran ininya ya oksigennya di sini. Ya. Nah, mungkin itu saja sih kurang lebih ya untuk pengolahan limbah rumah sakit. Ya, silakan sebelum ditutup kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, sudah cukup. Lebih jelas? Ya, selebihnya Anda baca lagi nanti. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup ya. Jangan lupa tugasnya
Untuk minggu depan, nah ini juga ruangan ya, tolong pastikan berarti hari Senin ya, PJ harus segera booking. Pagi-pagi harus ke bagian perlengkapan ya. Hari Selasa kita mulai presentasi ya. Dan tolong segera rekap ini ya, pembagian kelompok store ke saya ya, supaya saya bisa menentukan siapa yang maju untuk setiap. Udah jelas ya kemarin ya di slide sudah ditentukan ya, yang maju untuk setiap kelompok. Nah, tinggal kalian lapor ke saya yang majunya, anggota kelompoknya siapa saja ya. Kan kemarin mungkin sudah di random gitu ya. Kalau misalkan berurutan kelompok 1 minggu 1, kelompok 2 minggu 2 ya, selama 5 minggu terakhir ini ya. Tinggal lapor ininya, orang-orangnya anggota kelompok. Oke? Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.